always proud of you. Good luck in your future career. Hillary latihannya udah sangat rajin ya, jadi udah sangat rajin. Nah itu hanya perlu jangan bosan gitu, itu dijalani terus sampai dia memang nantinya menjadi, bahkan kalau udah pun menjadi catur nomor 1 Indonesia pun dia masih akan terus rajin latihan sampai ke level dunia begitu, mungkin sampai level juara dunia. Itu peluangnya tetap ada karena kerajinan inilah, itu yang juara-juara dunia saat ini pun mereka karena rajinnya latihannya yang seperti nggak ada lelahnya gitu. Nah itu yang kekurangan pecatur Indonesia biasanya di kerajinan itu gitu, kalahnya dari mereka yang sudah sampai menjadi juara dunia. Tips untuk bunda-bunda yang ingin anaknya berprestasi, sebenarnya setiap anak itu memiliki kemampuan dan kelebihannya sendiri. Jadi kita harus berusaha mencari atau menggali potensinya. Setelah kita tahu kira-kira dia sukanya ini, kita perdalam lagi seperti itu. Dan yang pasti sih harus sabar, karena di mana anak itu berprestasi, pasti di situ ada proses dan itu tidak mudah. Jadi orang tua juga harus sabar supaya anaknya itu bisa berkembang. We have to sacrifice our time and keep learning and practicing. Our childhood might be different, but I think it will be worth it. I like chess because we need to calculate, memorize, and analyze. Also, I have to be consistent and disciplined. Chess is so hard because it has limitless possibilities and infinite combinations. We have to be consistent and keep learning to improve our chess skill. How to improve ourselves? To learn chess every day, 5 to 6 hours. Pada awalnya Hillary suka bermain catur itu didaftarkan les online oleh papanya karena iseng aja, sebenarnya pengen tahu anak ini suka nggak ya dan bisa nggak, karena papanya pengen dia itu selalu memikirkan langkah ke depan gitu. Jadi kan dengan bermain catur biasanya kita harus memikirkan sebelum berbuat sesuatu apa nih konsekuensinya dari langkah yang diambil. Sebenarnya sih lebih ke live, pengennya kasih ke live lesson, tapi ternyata dia suka banget dan keterusan semenjak les itu dia selalu mencari-cari informasi dan belajar terus dan ingin tahu lebih banyak mengenai catur seperti itu. Hi Bunda, my name is Hillary Rukateng. I'm an 8 years old chess player. I have won many international and national chess competitions. At international competition, I won first place at Under 8 15th Penang Chess Festival on December 2023. I also won first place Best Girl Under 8 Open Rapid Age Group Chess Championship Kuala Lumpur, Malaysia on August 2023. On national competition, I won second place in Java Chess Festival 13 in Senayan. It's quite challenging for me because I was competing at under 10 category, which I had to face the opponents at older ages than me. I also won third place at kejuaraan catur pelajar tingkat nasional Institut Teknologi Bandung 86. Kategori SD 1-3 on November 2023. I also won first place Best Lady at tournament Catur Junior Nasional kategori at Under 8 Cibubur on October 2023. From all of the competitions I followed, maybe Java is the most memorable one because in this competition I competed with people who already got national rating while my rating was still 0, but I still managed to get second place. My performance score is the highest and got covered by local newspaper with the title of Hillary Ruka is the hope for future of national chess. Hillary sehari-harinya anaknya ramah, dia juga rajin, terus anaknya disiplin dan bertanggung jawab. Itu udah terlihat dari waktu dia usia 3 tahun sih.
Jadi dari kecil itu dia itu anaknya sangat responsibel kalau dikasih soal-soal oleh sekolahnya. Jadi dia tuh kayak pulang sekolah pasti akan selalu kayak, "Mami, aku belum kerjain PR," kayak gitu. Jadi dia tuh dari kecil pun udah menyadari bahwa dia tuh harus menyelesaikan tugas-tugas dia setelah pulang sekolah. Itu masih di usia taman kanak-kanak ya, dan sekarang itu ya dia masih tetap seperti itu. Hillary itu anaknya gigih. Jika dia menginginkan sesuatu, biasanya dia akan berusaha keras untuk mencapai apa yang dia inginkan itu. Waktu Hillary balita itu tidak ada hal yang khusus, cuma anak ini memang terlihat dia itu suka yang logical thinking, jadi dia itu suka mathematics. Jadi dia nomor satu tuh dia suka banget belajar mathematics, menghitung. Akhirnya saya tuh bisa masukin dia ke sekolah Sempua. Dia masih sekolah Sempua sampai sekarang, jadi dia itu punya daya ingat dan daya hitungnya tuh cukup bagus. Makanya kenapa dia cukup baik di catur ini, karena dia punya basic menghitung, karena di catur itu juga ada cara menghitungnya ya, seperti itu. Cuman mungkin lebih berbeda cara menghitungnya. Pada awalnya Hillary suka bermain catur itu didaftarkan les online oleh papanya karena iseng aja, sebenarnya pengen tahu anak ini suka nggak ya dan bisa nggak, karena papanya pengen dia itu selalu memikirkan langkah ke depan gitu. Jadi kan dengan bermain catur biasanya kita harus memikirkan sebelum berbuat sesuatu, apa nih konsekuensinya dari langkah yang diambil. Sebenarnya sih lebih ke live, pengennya kasih ke live lesson, tapi ternyata dia suka banget dan keterusan semenjak les itu dia selalu mencari-cari informasi dan belajar terus dan ingin tahu lebih banyak mengenai catur, seperti itu. I started learning chess at 5 and a half. My dad taught me at the first time. Since early COVID pandemic 2020, my dad registered me to do chess courses to see if I am interested in chess or not. And since then, I couldn't stop playing and learning chess. I realized this is my passion. I like chess because we need to calculate, memorize, and analyze. Also, I have to be consistent and disciplined. Chess is so hard because it has limitless possibilities and infinite combinations. We have to be consistent and keep learning to improve our chess skill. How to improve ourselves? To learn chess every day, 5 to 6 hours. Usually, I learn chess guided by my coach, Mr. Cristiano Slim. I also learn by reading books and playing online, sparring with a friend, and joining chess competitions. Hai Bunda, saya Cristianus Slim, coach dari Hillary. Iya, perkembangan catur Hillary sangat cepat, dia misalnya pertandingan nasional pertama dia bisa langsung juara kedua gitu. Itu pun poinnya sama dengan juara pertama, tapi tie breaknya aja dia jatuh kedua begitu. Jadi perkembangannya luar biasa cepat, termasuk yang terbaik dari yang pernah ada gitu. Di dalam catur itu kadang kan orang bilang butuh bakat begitu ya. Tapi ada juga yang bilang bakat itu 99% adalah kerja keras gitu. Nah ini Hillary termasuk anak yang masih kecil sekali kan, 8 tahun. Tapi kerja kerasnya tuh luar biasa gitu. Dia latihan seperti nggak ada lelahnya begitu ya. Jadi setelah latihan misalnya 5 jam, saya tanya, sudah capek belum? Dia bilang belum. Masih mau latihan lagi? Masih begitu. Dan itu terus gitu. Ntar setelah sekian lama saya tanya lagi, tetap seperti itu gitu. Jadi kalau nggak kita stop, sepertinya dia masih mau terus aja gitu. Ini ya itu satu bakat yang istimewa yang nggak malah boleh dibilang belum pernah saya temuin gitu ya. Biasanya karena anak-anak itu malah nawar gitu. Kita latihan sekian lama, belum waktunya selesai sudah nawar minta selesai seperti itu. Nah ini Hillary terbalik, dia malah minta nambah terus begitu. Nah ini satu potensi yang istimewa banget, yang potensi inilah yang bisa membuat dia berkembang sangat tinggi begitu. Hillary pernah bosan nggak ya bermain catur? Kalau bosan sih kalau di catur ini belum pernah. Tapi dulu waktu kecil saya pernah mencoba untuk dia les sesuatu yang berbeda, misalnya seperti piano
seperti balet. Waktu itu dia waktu kecil saya pernah masukkan dia ke tempat les seperti itu, tapi dia tuh terkadang tuh ada aja alasannya kayak aku capek, boleh nggak ya minggu depan. Nah berarti aku tahu nih anak mungkin tidak terlalu passion dengan hal-hal yang lain. Tapi kalau di catur ini, walaupun dia lagi sakit pun dia tuh pengen buru-buru besokannya sembuh dan pengen buru-buru les atau pengen buru-buru mengikuti kompetisi. Jadi anak ini tuh terlihatnya tuh kayaknya berbeda gitu kalau terhadap catur, dan juga kalaupun sudah kalah tanding pun dia masih pengen lagi main gitu kan, masih penasaran gitu, seperti itu. Kapan saya menyadari Hillary bakatnya di catur itu sebenarnya setelah coachnya bilang kira-kira Hillary ini udah siap untuk mengikuti kompetisi. Jadinya pas mengikuti kompetisi itu sesuai saran coachnya dan kompetisinya juga yang sesuai dengan usia dia, oh ternyata dia bisa ya dan selalu juara gitu. Jadi saya merasa oh ya benar, ternyata Hillary punya kemampuan di bidang catur ini. Hillary kompetisi catur yang seriusnya itu baru di tahun 2023. Jadi awalnya itu dia baru belajar dulu. 2022 akhir aja dia mainnya masih belum terlalu bagus, tapi dia udah ada basic. Jadi 2023 ini karena waktu itu dia cukup intens belajarnya, jadi dia perkembangannya cukup signifikan di tahun 2023 ini. Nah ini dengan apa? Dengan model apa? Dia punya kemauan ya. Kemauan dia tuh sangat, ketika dia mau sesuatu yang maju, yang membuat dia maju, dia menekuni dengan sangat tekun. Nah ini yang istimewa banget gitu. Dia menyukai permainan ini, dan ini sesuatu yang apa? Catur tuh kan kalau orang-orang yang belum menekuni itu kan kelihatan membosankan begitu. Apalagi untuk anak kecil yang biasanya konsentrasinya susah gitu ya. Dia bisa tertarik ke berbagai macam lingkungan situasi di sekitarnya. Nah ini dia bisa tekun banget gitu, bisa menjiwai, bisa fokus, konsentrasinya seperti nggak lepas gitu ya. Nah ini keistimewaan Hillary yang saya kira membuat dia nanti akan bisa menjadi pecatur terbaik di Indonesia gitu. Mungkin dalam waktu sekitar 5 tahun ya, karena catur itu sangat kompleks, jadi banyak sekali yang harus dipelajari dan juga harus banyak sering bertanding. Tapi kalau dia sudah mau menjalani itu gitu ya, dengan sepenuh hati, saya kira dia akan menjadi pecatur terbaik Indonesia sekitar 5 tahun perkiraan saya gitu. Some of my friends ask me why do I have to study chess every day. Sometimes they ask me to play, but I have to run for another chess lesson. So we only have limited time to play. But I explain that I have to be consistent and disciplined to get the best result. I'm inspired by Ho Yifan from China and Alexandra Kostenyuk from Switzerland. They became a grandmaster at a very young age, 13 and 14. Capaian yang sudah diraih Hillary selain catur, sebenarnya dia bagus banget di akademik. Jadi dia itu waktu kelas 2 kemarin mendapatkan peringkat 1 untuk seluruh angkatannya dia. Jadi dia mendapatkan scholarship untuk nilai terbaik satu angkatan. Jadi dia ini sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan juga di bidang-bidang lainnya. Tapi karena passionnya dia di catur, jadi saya mengarahkan saja ke yang dia sangat suka. Tapi sebenarnya dia itu terbuka untuk di mana aja, karena dia actually semuanya bisa gitu loh. Nilai yang saya tanamkan ke Hillary, jika kita mau melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan 100%. Jadi jika tidak mau sekalian, kalau mau harus 100%, karena kalau kamu hanya kerjain sesuatu setengah-setengah itu nggak akan membuahkan hasil. My school SLK always supports my dream. If I had to join important national or international chess competitions, they always give me the opportunity and they always give me material to study if I had tests on that day. And they also give me the scholarship for my chess potential. Thank you, SLK.
Evidently, Hillary is a very hardworking and a clever student in our school, knowing that she is not only academically doing excellently, but also she is always participating in our school co-curricular activities. So I am so proud of her as one of our students in our school. Again, here in SLK, we're trying to see to it that we can maximize the potentials of our students, not only academically, but also in co-curricular activities. With that, our teachers are here to support our students by giving them some worksheets, classwork that the students have missed in the class in order for them to complete anytime they are available. With that, we can encourage our students that participating in activities will not be a hindrance for them to be successful in their academics as well. In general, we are showing our support to all our students by giving them some rewards, recognition, especially when they achieve something not only in their class, in school, or in the community, but wherever they are excelling, we are trying to recognize them by presenting them in the whole community of SLK during our programs and assemblies. We are giving them some certificates of recognition, trophies, medals, and many other rewards. Bentuk dukungan yang saya berikan terhadap Hillary, ya jika dia menyukai sesuatu biasanya saya support. Kan dia harus untuk menjadi yang terbaik kan kita harus support juga dengan materi-materi, misalnya untuk pembelajaran kayak gitu kan, dan juga misalnya dia mau kursus kayak gitu, jadi saya support aja. Dan kalau di catur sih terpenting tuh sayanya be there for her, terutama kalau lagi pertandingan, karena di pertandingan itu mental anak itu sangat-sangat harus dijaga. Jadi saya tuh akan berusaha untuk be there for her anytime. Kalau dia setiap kali pertandingan saya ada untuk dia kayak gitu sih. My parents always support me. My dad taught me at the beginning. He always tries to find the best chess teacher for me. He always buys me important chess puzzles and books. My mom is like my support system. She is always with me at chess competitions. Selama Hillary mengikuti lomba pastinya pernah mengalami kekalahan ya. Dulu malah pertama-tama ikut lomba tuh sering banget. Jadi Hillary tipenya tuh yang gak nangis, dia tipenya yang kalau nangis pun hanya sedikit air mata gitu. Dia tipenya yang mendem gitu, tapi dia itu akan mencoba untuk mengalahkan lagi lawan yang mengalahkan dia sebelumnya itu. Jadi dia akan mempelajari permainannya itu dan dia akan mempelajari gaya main lawannya itu, kemudian dia di next competition mungkin dia akan bisa mengalahkan. Dan itu udah banyak terjadi, beberapa anak itu yang dia targetkan untuk dikalahkan itu sudah dikalahkan juga sih. Jadi anak ini anaknya gigih, jadi jarang patah semangat gitu, dia malah tertantang seperti itu sih. Jadi kalau saya nih ya nemenin Hillary dan saya lihat dia tuh bermain sudah maksimal, tapi memang mungkin dia kalah karena memang lawannya itu memang di atas dia ya, atau kemampuannya di atas dia. Saya biasanya akan bilang oke, kamu harus latihan lagi, kamu sudah bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu awal-awal nih dia main memang mainnya tuh males gitu, males mikir, dan misalnya dia tuh agak sembrono, itu biasanya saya akan bukan marahi ya, tapi saya akan menasehati dia dengan lebih keras gitu loh. Kamu harus main dengan serius karena kita kompetisi ini juga perlu usaha dan perlu tenaga gitu. Jadi kamu harus bermain dengan serius. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini dia udah main dengan serius sih. Biasanya kalaupun dia kalah, memang kalahnya memang dengan lawan yang memang di atas dia. Tantangan saya membesarkan Hillary, sebenarnya Hillary itu anaknya tuh sangat fokus, terus anaknya sedikit introvert. Jadi saya tuh pengen dia juga memiliki social life yang kayak anak-anak lainnya gitu. Tapi anak ini tuh agak sulit gitu loh. Jadi kalau misalnya dia punya schedule-nya, dia harus sekolah, terus kemudian dia latihan catur, dia tuh konsisten gitu anaknya. Jadi saya tuh juga pengen dia ada sedikit main gitu, ada sedikit bergaul gitu. Dia bergaul sih di sekolah, tapi kalau di luar sekolah itu dia lebih maunya tuh ngerjain tugas dia sekolah, abis itu dia latihan catur kayak gitu. Harapan saya terhadap Hillary bisa menjalankan apa yang dia suka. Jadi dia tidak terbebani sama sekali. Jadi saya tuh mau anak saya itu menjalani profesi yang benar-benar dia tuh tidak terbebani. Jadi dia bisa menjalaninya dengan maksimal. Jadi saya nggak mau memaksakan sesuatu hal juga terhadap anak saya seperti itu. I want to be the first female with the title Grandmaster in Indonesia. To Hillary,
I just want you to know, as a school principal, Mr. Dave is very proud of your achievements. Your achievements outside the school is also our achievements. And with that, please continue your passion in playing chess and make your parents, your friends, your school always proud of you. Just don't give up on your dreams, and we are here just behind to support you. Good luck in your future career. Hillary latihannya udah sangat rajin ya, jadi udah sangat rajin. Nah itu hanya perlu jangan bosan gitu, itu dijalani terus sampai dia memang nantinya menjadi, bahkan kalau udah pun menjadi catur nomor 1 Indonesia pun dia masih akan terus rajin latihan sampai ke level dunia begitu, mungkin sampai level juara dunia. Itu peluangnya tetap ada karena kerajinan inilah, itu yang juara-juara dunia saat ini pun mereka karena rajinnya gitu, rajinnya latihannya yang seperti nggak ada lelahnya gitu. Nah itu yang kekurangan pecatur Indonesia biasanya di kerajinan itu gitu, kalahnya dari mereka-mereka yang sudah sampai menjadi juara dunia. Tips untuk bunda-bunda yang ingin anaknya berprestasi, sebenarnya setiap anak itu memiliki kemampuan dan kelebihannya sendiri. Jadi kita harus berusaha mencari atau menggali potensinya. Setelah kita tahu kira-kira dia sukanya ini, kita perdalam lagi seperti itu. Dan yang pasti sih harus sabar, karena di mana anak itu berprestasi pasti di situ ada proses dan itu tidak mudah. Jadi orang tua juga harus sabar supaya anaknya itu bisa berkembang. We have to sacrifice our time and keep learning and practicing. Our childhood might be different, but I think it will be worth it.